Kalau pelatih tim nasional Indonesia yang baru hanya dibebani target juara Piala AFF, mending nggak usah jauh-jauh nyari pelatih sampai ke luar negeri. Pakai pelatih lokal aja lah kalau cuma targetnya Piala AFF. Indra Safri udah kasih dia untuk Piala AFF. Aduh, pelatih mahal-mahal dikontrak. Ya, targetnya harus ke Piala Dunia lah. Targetnya harus lolos ke babak 16 besar Piala Asia lah. Bukan Piala AFF lagi, Pak. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara yang baik dan yang benar. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax. Semuanya hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Ini di tengah belum kejelasan kapan pengumuman pelatih tim nasional Indonesia yang baru. PSSI, salah satu anggota komite eksekutif Exco PSSI itu dalam sebuah wawancara dengan salah satu media ternama di Indonesia itu mengatakan bahwa pelatih tim nasional Indonesia yang baru nanti itu harus diberi target untuk menjuarai Piala AFF 2026. Dan pelatih ini nanti dengan target juara Piala AFF 2026 itu akan diharapkan memanggil pemain-pemain abroad, pemain-pemain keturunan, pemain-pemain bintang Indonesia yang ada di luar negeri sana untuk bermain di Piala AFF. Karena bagi dia Piala AFF, bagi PSSI, Piala AFF itu adalah turnamen yang amat sangat bergengsi. Levelnya tinggi sehingga harus dimenangkan. Itu saudara-saudara, selain tentu saja Piala Asia 2027, kemudian apalagi ya Piala Dunia 2030 itu seperti itu targetnya. Tetapi bagi PSSI ya Piala AFF itu penting, tetap dianggap penting, tetap harus dijadikan ditargetkan untuk menjadi juara. Tidak peduli apakah akan masuk dalam kalender FIFA atau tidak. Tidak peduli apakah itu pertandingan yang bergengsi atau tidak, tapi bagi mereka Piala AFF itu tetap menjadi target bagi pelatih baru, tetap menjadi target untuk dimenangkan dan harus menjadi juara karena Indonesia kata dia belum pernah menjadi juara Piala AFF sehingga penting untuk dimenangkan. Ya itu kan bagi PSSI ya penting, tapi saya nggak tahu ya bagi supporter apakah Piala AFF masih penting. Apakah kalian menganggap Piala AFF wajib dimenangkan? Silahkan tulis di kolom komentar yang sopan, jangan saling menghina, jangan saling menghujat. Yang penting sopan, bebas pokoknya, saudara-saudara. Dengan pelatih baru yang kabarnya harganya mahal dan punya reputasi meloloskan Kanada ke Piala Dunia 2022, saudara-saudara. Kalau menurut saya ya, kalau hanya diberi target Piala AFF ya terlalu ringan lah, terlalu kecil. Piala AFF itu mah bukan event yang penting-penting sekali sebenarnya. Kalau mau Piala AFF itu ya seharusnya ini ya, kalau saya jadi pelatihnya itu ya, nanti Piala AFF oke lah kita mainkan, tetapi kita tidak akan mainkan dengan full squad. Kalau saya, ide saya, usul saya sih Piala AFF semacam itu ya pemain-pemain lokal aja, pemain-pemain dari Liga Indonesia dipanggil, kemudian diracik skema terbaiknya siapa. Nanti kalau dari situ ada pemain yang bagus sekali baru dipanggil untuk pertandingan di level Asia, level dunia yang bertanding dengan pemain-pemain abot. Kalau pemain-pemain abot mah nggak usah, kayak Kevin Dick, kayak Jay Itzes, kayak Martin Pas, Emil Audero itu mah nggak usah dipanggil untuk Piala AFF. Itu mah namanya cari perkara.
cari masalah. Cari masalah itu nanti kasus kayak Elkan Bagot akan muncul lagi kalau pemain-pemain abroad kita, pemain-pemain bintang kita yang di Serie A, di Bundesliga, di Eredivisie itu tetap dipaksakan untuk bermain, dipanggil ke Piala AFF itu nanti itu bikin perkara, bikin masalah, nanti kejadian apa namanya, bisa marah mereka lah, bisa kalau nanti nggak dipanggil, nanti kalau mereka nggak memenuhi panggilan nanti buzzer menyerang, bla bla bla, bikin masalah kayak dulu Elkan Bagot kayak. Jadi nggak usah kalau Piala AFF, saran saya nggak usah, cukup pemain-pemain lokal, kemudian pemain ya kan. Tim nasional itu harusnya dibagi menjadi beberapa grade. Grade A, pertandingan untuk internasional FIFA resmi, itu pemain-pemain terbaik, abroad. Kemudian pertandingan level B ya, untuk Piala AFF, kayak begitulah. Itu mungkin pemain-pemain dari tanpa pemain abroad yang di luar negeri, itu panggil aja pemain lokal. Pagi lagi level grade ketiga ya untuk turnamen-turnamen gak resmi. Misalnya ada undangan ke mana yang tidak dalam kalender FIFA atau tidak dalam kalender AFC, itu misalnya Indonesia memenuhi panggilan itu, yaitu tim grade ketiga. Kayak begitu aja sebenarnya, nggak usah segala sesuatunya harus dianggap kita juara atau apa. Wajib AFF harus menang, harus juara, harus full squad, harus full tim. Nggak usah, ini eranya sudah berbeda. Ini bukan lagi 1998, bukan lagi 1980, bukan. Ini sekarang 2025, 2026. Ini sudah eranya, sekarang sudah FIFA Matchday. Level kita Indonesia itu sudah meningkat, sudah tinggi, sudah hampir lolos ke Piala Dunia. Jadi ya berlakulah seperti orang yang sudah mencapai level kualifikasi Piala Dunia. Jangan lagi memperlakukan diri Anda, menjual diri Anda, menampilkan diri Anda sebagai negara yang baru menjadikan Piala AFF sebagai tujuan. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Ini sudah jadwal nanti di 2026 itu padat. Kan kita tahu ada FIFA Series nanti di bulan Maret. Kemudian nanti masih ada kemarin FIFA ASEAN Cup, itu bagaimana formatnya? Itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian AFC akan menggelar AFC Nation League. Nah, itu juga bagaimana formatnya? Itu kan juga perlu diperhatikan, dipertimbangkan, dipikirkan dengan matang-matang. Prioritaskan mana yang akan menjadi prioritas Anda, mana yang bukan menjadi prioritas. Gak usah semua hal menjadi prioritas, gak usah segala hal menjadi target, gak usah semua turnamen harus jadi juara. Level turnamen kompetisi itu kan ada grade-nya, grade A, grade B, grade C. Gak usah kita jadi juara di grade C, tapi kalau kita bisa sukses di grade A, gitu loh saudara-saudara. Maksud saya begini, kalau kita nggak pernah juara AFF itu nggak apa-apa, tetapi kita pernah lolos ke Piala Dunia sebagai Indonesia, bukan sebagai Hindia Belanda. Itu jauh lebih terhormat, jauh lebih membanggakan daripada sekedar mengoleksi taruhlah 10 Piala AFF. Atau kita nggak pernah juara Piala AFF, tapi kita pernah menjuarai Piala Asia. Itu akan jauh lebih membanggakan. Satu Piala Asia itu jauh lebih membanggakan daripada 10 trofi Piala AFF. Bahkan jangankan juara Piala Asia ya, lolos ke semifinal Piala Asia saja, atau ke final Piala Asia, atau ke perempat final Piala Asia, itu bagi saya jauh lebih mulia daripada 10 trofi Piala AFF. Apalagi kita bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi parameter kesuksesan sebuah tim itu jangan selalu dinilai dari seberapa banyak trofi yang Anda miliki. Hajime Moriyasu itu lihat trofinya berapa di Jepang sana, di Asia Timur trofinya berapa? Nggak ada saudara-saudara. Kalaupun ada ya hanya AFF Asian Cup itu satu atau berapa, nggak nyampe 2 lah, 1 kalau nggak salah. Tetapi kan prestasi dia ngalahin Spanyol, ngalahin mana lagi? Brasil, ngalahin macam-macam Piala Dunia, keren. Itu sebuah prestasi saudara-saudara. Itu jauh lebih bersejarah, jauh lebih membanggakan daripada hanya sekedar menjadi juara di level subkonfederasi. Bagi saya ya, saya nggak tahu kalau bagi PSSI.
Karena bagi PSSI pasti mereka hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan politis. Mereka akan membanggakan sebuah piala yang diraih. Bahkan kalau mereka diundang ke Piala Merdeka di Malaysia atau Piala Raja di Thailand pun, kalau mereka juara di situ pasti akan diarak keliling Jakarta. Saya yakin itu, karena bagi mereka paradigmanya berbeda. Gelar juara bagi mereka ya untuk pamer. Tapi kan itu tidak bermanfaat, tidak bermakna dalam arti sepak bola, saudara-saudara. Tim nasional yang nyaris lolos ke Piala Dunia, kalau hanya patokannya hanya kembali ke Piala AFF, juara Piala AFF, ya mubazir lah, ya rugilah. Rugi, saudara-saudara. Ngapain mikirin Piala AFF? Piala AFF nggak usah dipikir. Kalau nanti dia jadi juara, ya anggap aja bonus. Kalau enggak ya nggak masalah. Nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Nggak usah terlalu di blow up. Nggak usah terlalu dianggap penting. Nggak usah, biasa saja. Karena level, sekali lagi, dan ini saya selalu mengatakan seperti itu, level kita itu sudah level Asia, level atas. Kenapa? Parameternya dari kemarin, hasil kualifikasi Piala Dunia kemarin. Kita itu kalau kemarin nggak ada pergantian pelatih, nggak ada pelatih Sintayong diganti secara mendadak oleh Patrick Kluivert, kita punya potensi untuk setidaknya tampil di playoff interzone, saudara-saudara. Saya yakin itu kemarin kalau kita nggak ganti pelatih, kita di front terakhir itu kita bisa mengatasi Arab Saudi, setidaknya bisa imbang lawan Arab Saudi, setidaknya bisa imbang lawan Irak. Itu bisa, saudara-saudara. Bisa, dan kalaupun itu terjadi ya kita akan lanjut terus ke playoff. Bahkan mungkin playoff interzone saya rasa bisa lah, saudara-saudara, punya kelayakan untuk itu. Jadi kalau kita sudah berada di level situ, ya nggak usah lagi kita kembali menengok Piala AFF. Itu ibarat kita kembali ke setelan pabrik. Sudah diinstal macam-macam, kembali lagi di restart dari awal lagi, dari nol lagi. Kayak begitu ya. Kalaupun PSSI ingin juara Piala AFF, ya level di junior aja, biarkan yang junior juara Piala AFF, tetapi yang senior nggak usah dipaksakan ke situ. Anggap saja itu bonus. Tetap mengirim tim, iya. Tetap memperlakukan itu sebagai sebuah pertandingan turnamen serius, iya. Karena bagaimanapun juga itu adalah AFF, itu kan adalah komunitas di Asia Tenggara. Persahabatan lebih penting di situ. Tetapi bukan sebagai sesuatu yang penting banget. Kayak kemarin SEA Games misalnya, itu kan saya udah berkali-kali mengatakan tuh aja nggak penting, nggak usah terlalu serius. Tetapi kan pada akhirnya mereka mengirim tim skuad terbaik dan gagal pula. Itu loh, saudara-saudara, maksud saya seperti itu. Jadi kalaupun ikut ya ikut, tetapi nggak usah terlalu serius, nggak usah terlalu dibebani oleh harus juara. Nanti kalau nggak juara, jangan-jangan nanti kalau nggak juara dipecat pelatihnya, kan aneh juga. Dulu, saudara-saudara, zaman tahun 1990-an, oke lah, kita mati-matian juara Piala AFF, mati-matian juara SEA Games, itu habitnya. Karena memang pada waktu itu Piala AFF itu lahir karena tidak ada kompetisi yang disebut sebagai FIFA Matchday, kemudian kualifikasi macam Piala Dunia, Piala Asia, kayak begitu. Itu kita di level Asia Tenggara itu kadang jarang-jarang ikut. Jadi waktu itu muncul pemikiran untuk membentuk turnamen yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara sebagai kira-kira semacam Piala Dunia Mini atau Piala Asia Mini, tetapi khusus untuk negara-negara di jiran di Asia Tenggara. Itu dulu pemikirannya seperti itu. Tetapi kan sekarang dunia sudah berubah, dunia sudah berkembang, sudah ada FIFA Matchday, sudah ada FIFA Series, tim-tim di Asia Tenggara juga sudah prestasinya sudah bagus, sudah kualifikasi Piala Asia sudah lolos, kualifikasi Piala Dunia juga mencapai fase-fase akhir. Jadi itu sudah tidak relevan lagi. Kalau menurut saya, ya usul saya seperti yang saya bilang, dan itu selalu saya katakan berkali-kali, bahwa ya harus dibentuk 1 tim, 2 tim, 3 tim, berlayer-layer. Nah, tim utama tetap ke Piala Dunia, tim yang level Asia yang besar, sementara tim layer kedua main di kompetisi yang lain, layer ketiga begitu, kayak begitu aja. Jadi, dan nggak usah terlalu dipaksakan, kalau pemain board pada akhirnya nanti nggak bisa datang, nggak bisa bergabung, ya sudah. Kan pembinaan pemain
lokal itu juga penting. Pemain-pemain Liga Indonesia juga diberi kesempatan. Kalau pemain Liga Indonesia nggak diberi kesempatan bahkan untuk main di Piala AFF sekalipun, ya mereka nggak akan bisa main juga di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia, saudara-saudara. Jadi biarkan level AFF itu untuk pemain-pemain dari Liga Indonesia saja, nggak usah menggunakan pemain tapi saudara-saudara, yang jauh dari lebih penting dari itu juga sekarang saat ini adalah kita harus tahu siapa pelatih tim nasional Indonesia. Siapa? Pelatihnya kan ya rumornya John Herdman, tapi kan belum ada pengumuman, kita nggak tahu. Ya kita berharap sajalah, berharap memang itu John Herdman atau apa, terus kita lihat orang ini melatihnya kayak gimana, cara melatihnya kayak gimana, sistem kepelatihannya kayak gimana. Itu aja, kita tunggu bukti di lapangan. Dia akan membawa siapa saja asisten pelatihnya, tim kepelatihannya siapa saja, terus dia cara mengelola tim bagaimana, hubungan dia dengan pemain seperti apa, bla bla bla. Pakai itu aja kita lihat kualitasnya seperti apa. Jadi itu aja yang sekarang kita fokus, nggak usah bicara ke depan mau gimana AFF lah, inilah itulah, nggak usah. PSSI juga nggak usah terlalu banyak sesumbar lah. Udah hentikan gimmick itu, nggak usah pakai gimmick, nggak usah keluar ini begini. Semakin kalian keluar itu semakin menunjukkan ketidaktahuan kalian terhadap sepak bola. Betul, saudara-saudara. Betul. Semakin pepatah mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Nah, betul tidak? Betul. Jadi sudah kalem aja. Kemudian kalau memang sudah saatnya ada pelatih datang, ya diumumkan, oh ini pelatihnya dikontrak segini, targetnya ini. Kemudian dia sistemnya begini. Pelatih suruh ngomong, oh ya saya begini. Saya akan adaptasi, saya akan memanggil pemain ini, saya akan main begini. Kayak begitu aja. Jadi yang penting itu adalah bukti. Dan hasil. Bukan gimmick di luar lapangan, bukan buzzer di sosial media, bukan teori ngomong begini, bukan puja-puji kepada si ini, si itu, dipuji seolah-olah dia dewa. Bullshit itu semua. Jadi kita butuh bukti, Pak, bukan janji-janji. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Malvinas sampai Greenland, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, saudara-saudara. Hari ini tadi kita bicara tentang pelatih tim nasional Indonesia yang baru, yang katanya ini terdengar-dengar itu diberi target untuk menjadi juara di Piala AFF 2026. Nanti di Piala AFF akan tampil dengan pemain-pemain abroad, begitu katanya. Kata salah satu anggota komite eksekutif PSSI ya. Nggak tahu ya apakah targetnya cuma Piala AFF atau sampai lolos ke Piala Dunia, saya kurang paham. Tetapi ya kalau pelatih mahal-mahal dikontrak dari luar lagi yang pengalaman lolos ke Piala Dunia, tapi kalau hanya untuk target Piala AFF ya yang ngapain? Ngapain, buat apa? Piala AFF mah cukup diserahkan kepada pelatih-pelatih lokal. Indra Safri misalnya, atau Bima Sakti, atau Kurniawan, itu aja. Nggak usah, kalau cuma targetnya Piala AFF mah nggak usah mahal-mahal ngontrak pelatih yang harganya miliaran. Nggak usah, dan nggak perlu juga manggil pemain abroad. Ngapain? Buang-buang tenaga, buang-buang energi, nggak produktif. Kasih kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang di Piala AFF gitu. Jadi harus ada prioritas, harus ada tim itu harus berlayer-layer. Layer pertama tim utama untuk yang level dunia, level Asia, tim kedua untuk level Asia Tenggara, tim ketiga untuk level apa gitu aja, kayak begitulah. Jadi jangan, aduh, kalau cuma targetnya AFF ya udah nggak keren lah. Walaupun juara juga nggak keren, hanya untuk pencitraan PSSI aja sih itu. Kalau juara Piala AFF, pencitraan pengurus PSSI, pencitraan pemerintahnya Prabowo. Biar nggak omon-omon. Nah itu aja, kalau
buat sepak bola AFF itu mah nggak ada nothing, nggak ada maknanya sama sekali saudara-saudara. Nggak penting, nggak ada ranking FIFA, nggak penting lah itu, nggak penting, cuma hanya main-main aja. Kalau Vietnam pengen juara ya silahkan kasih ke Vietnam. Yang penting tuh lolos ke Piala Dunia 2030. Yang penting itu bisa lolos ke fase knockout di Piala Asia 2027. Itu yang paling penting. Bukan Piala AFF. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.